Kali ini kita mau gambar grafik fungsi trigonometri. Tapi kita harus tahu cetakan dasarnya ya. Kayak misalnya sin X itu kan dasarnya sin X, cos X sama tangen X. Nah, juga harus tahu kalau sin itu mulai dari 0. Tuh dari 0 mulainya. Sampai 360-nya di sini. Ya, dari 0 turun lagi di 0 gitu untuk sin ya. Ingat ya, jangan sampai salah. Kalau untuk cos, nah ini cos. Ya. Dia mulai dari 1. Tuh, 1 berakhir di sini nih. Nih, berakhir di sini ya. Di 360. Kenapa berakhir di 360 satu gelombangnya? Karena coba lihat di sini. Ini kan berakhirnya di 360 kan satu gelombang. Ya, ini satu gelombang nih. Bukit, satu lembah. Itu satu gelombang. Dia berakhirnya dari 0 sampai 360. Karena dia periodenya 360. Kalau 1x periodenya 360 derajat. Ini harus paham. Kalau 2x periodenya berapa? 2x itu periodenya 360 dibagi 2. Berarti 180 gitu maksudnya. Jadi nanti dia berakhirnya di sini. Satu gelombangnya. Ya, itu harus paham. Nanti kita jelasin, ini konsep dasarnya dulu. Terus kalau 3x berarti periodenya berapa? Berarti periodenya 360 dibagi 3 dapat 120 derajat gitu maksudnya. Ya, nanti jangan sampai salah. Terus harus tahu juga si punyanya tangen. Nah, tangen nih. Kalau tangen kan dia nggak pernah motong ya, motong di sumbu y sama sumbu x. Dia motongnya cuma di sini doang ya, tertentu. Jadi gini dia. 90 saya kasih gambaran seperti ini. Kan karena kan si kalau tangen itu dia ada tak terhingganya. Tak terhingga di 90 sama di 270 ya. Di 270. Makanya grafiknya gini-gini. Dia nggak pernah nyentuh si 90. Karena kenapa? Karena dia tak hingga. Nggak pernah ketemu tuh. Dia tipis banget, nggak bakal ketemu. Ya. Ini kan 180. Terus di 270 juga sama, dia nggak pernah ketemu. Makanya dia begini kurvanya. Nah, tuh nggak pernah ketemu. Nggak bakal menyentuh tak terhingga terus sampai ke atas. Nggak tahu ujungnya di mana. Makanya gelombangnya grafiknya bentuknya kayak gini. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini saya ingetin lagi, ingat ya, cos mulainya dari 1. Ya. Kalau ini udah konsepnya udah paham, selanjutnya insya Allah paham. Karena nanti ada translasi ke kiri, translasi ke kanan, terus geser ke atas, geser ke bawah. Gitu ya. Terus sama periodenya. Nanti kita lihat periodenya di sini. Harus paham. Nah, selanjutnya ini kan grafik sin ya. Ini adalah grafik sin X ya. Sin X, periodenya 360. Nah, yang ditanya adalah grafik sin 2X, periodenya itu 180 karena 360 dibagi 2, jadi 180. Nah, ini saya sengaja kasih yang aslinya begini buat ngebedain atau enggak biar gampang ya, kita buat acuan kita ya, buat cetakan lah istilahnya. Sin 2X berarti nanti dia periodenya sampai sini, satu gelombang sampai sini. Kalau sin X kan satu gelombangnya sampai 360. Kalau dia berakhirnya nanti di sini satu gelombang. Nah, di sini. Jadi ini kita bagi 2 lagi ya. Ini kita bagi 2 lagi. Ini dibagi 2 kan 135 ya. 180 tambah 90 kan 270 bagi 2 135. Mulainya dari 1. Mulainya dari 0. Ya, mulainya dari 0. Ujungnya di sini. Karena tengah-tengahnya dari dia kan satu gelombang di sini. Setengah gelombang di sini, setengah gelombang di sini. Kalau dia kan setengah gelombang di sini, setengah gelombang di sini. Ya udah, kita tinggal tarik aja ke atas ya, 1, terus ke bawah lagi sampai di sini, gitu ya. Kalau mau diterusin boleh, jadi ya diterusin boleh. Nah, bagi 2 lagi, nanti tengah-tengahnya di sini, buat terusin boleh. Nah, ketemunya di 360. Jadi di 360-nya dia dapat 2 gelombang. Ya.
karena satu periodenya itu dibagi dua, jadi nanti dapat 2 gelombang ya, 1 2 gelombang ya. Tinggi gelombangnya 1 nih. Kenapa tinggi gelombangnya 1? Karena di sini 1 sebenarnya ada 1, cuma nggak ditulis ya. Nanti kita bikin tinggi gelombangnya lebih dari 1 ya, tunggu aja, ada soalnya nanti. Selanjutnya nomor 5, contoh nomor 5. Nah, cos 2x, cos tadi kan sin 2x nih cos ya. Berarti periodenya sama, periodenya itu 180 derajat, berarti nanti berakhirnya di sini ya. Ini kita bagi 2 lagi ya, karena kan dia setengahnya, bagi 2 lagi gitu ya. Berarti nanti ujungnya di sini nih. Berarti ini kita ambil 1 ya, terus tarik lagi ke atas, berakhir di 180, tarik, berakhir di 180. Nah, inilah ya sketsa grafiknya, udah jadi ya kan, karena berakhir di 180 ya. Ini adalah kurva cos x nya ya. Ini yang normalnya, ini yang merah itu yang normalnya, yang cos x, yang ini adalah cos 2x nya gitu. Mau diterusin lagi silakan, bagi lagi, dibagi lagi gitu. Ini kan berakhir dia, kalau yang cos x nya berakhir di sini. Kalau mau diterusin lagi boleh sampai sini ya, terus berakhir di sini. Nah, gitu ya. Terus kita lanjutkan selanjutnya nomor 6 ya. Nah, tapi sebelumnya saya kasih yang aslinya dulu. Nah, ini yang aslinya buat cetakannya. Tapi kalau udah biasa nggak usah lah ya. Ini kan cos, berarti saya kasih kurva cos x nya ya, aslinya ini. Nah, ini kalau misalnya dia 3x, berarti dia periodenya ya, dia punya periodenya di 360 dibagi 3, berarti 120 derajat. Nanti dia berakhir di 120. Nah, 120 di sini nambah 30 dari 90, jadi dapat 120 gitu ya. Tengah-tengah dari kurva atau grafik cos x itu kan tengah-tengahnya 180. Ini buat acuan kita nih. Berarti kita harus cari tengah-tengahnya dari 120, yaitu si 60 ya, 60 di sini kira-kira aja ya. Ya, terus tengah-tengahnya dari 60 kurang ke kanan ya, ya kurang ke kanan si 60 nya. Saya mau bikin dia agak di tengah, benar-benar di tengah di sini ya, 60. Terus tengah-tengah dari 60 adalah si 30. Terus tengah-tengah antara 60 sama 120 adalah si 90 gitu. Tadi kan tengah-tengahnya ini di sini. Ini juga nanti tengah-tengahnya di sini. Acuan kita nanti sini. Nah, ini min 4 adalah amplitudo. Ya, amplitudo itu tinggi gelombang. Tinggi gelombang tetap positif ya. Saya hitung tetap 4 karena kita ngitungnya dari posisi 0 ya, atau posisi tengah-tengah dari gelombang itu ke atas. Ya, loncat, dianya loncat. Bentar. Ke atas ini 1 gelombang. Ya, 1 maksudnya tingginya 1. Di sini ke bawah 1. Jadi jangan digabung ini ke sini jadi 2. Ya, kita ngitung dari tengah. Kan gelombangnya kebagi 2 di sini. Berarti ke sini ke sini 1. Nah, kalau misalnya amplitudenya 4, berarti paling tinggi 4. 1 2 3 4. 4 positif ke atas, positif negatif ke bawah 4 ya. Ya. Negatif ke bawah. Ini kan 1 2 3 4. Ini min 4. Gitu ya. Min 4. Ya udah dapat kan. Nah, min ini berarti kan cos seharusnya mulainya dari atas ya, positif. Karena dia negatif, mulainya dari bawah gitu ya, mulai nanti dari sini ya. Kita lihat nih tengah-tengahnya dari cos S kan 180, berarti tengah-tengahnya dari dia ini ya. Berarti kita tarik garis ke sini, mulai kan dari min, naik ke atas. Nah, karena dia kan tengah-tengahnya si 60, belok deh. Nah, kan tengah-tengahnya kan ini dia. Belok, turun ke bawah, melengkung lagi, berakhir di 120. Gitu, udah nih, udah dapat 1 gelombang. Ini setengah gelombang, ini seperempat, dapat 1
gelombang. Mau diterusin lagi nggak apa-apa, terusin gitu sampai ketemu ya si 360. Jadi kalau misalnya berakhir di 360, dia dapat 3 gelombang. Ya dia satu gelombangnya adalah 120 berakhirnya gitu ya.